26 November 2025, tanggal yang akan diingat sebagai salah satu bencana terburuk dalam sejarah Aceh dan Sumatera. Siklon Senyar, badai tropis yang bahkan NASA sebut sebagai fenomena cuaca sekali dalam seabad menghantam Aceh Tamiang dengan kekuatan yang menghancurkan. 22 desa lenyap dari peta, 1.201 orang meninggal dunia, 1,1 juta jiwa mengungsi. Tapi hari ini, 14 Februari 2026, hampir 3 bulan kemudian, ribuan korban masih berteriak meminta keadilan. Mereka tidak menerima bantuan. Mereka dikategorikan TMK, tidak memenuhi kriteria. Rumah mereka tertimbun lumpur setinggi 1 meter, tapi pemerintah bilang, itu tidak cukup untuk mendapat bantuan. Di Nextroom, kami tidak percaya narasi resmi begitu saja. Kami menggali fakta, kami mengumpulkan data, dan yang kami temukan akan membuat Anda marah. Ini bukan hanya soal bencana alam, ini soal sistem yang gagal, soal kebijakan yang kejam, soal pemerintah yang lebih pilih gengsi daripada nyawa rakyat. Selamat datang di investigasi paling kontroversial kami, 3 bulan tanpa bantuan, skandal banjir Aceh Tamiang. Siklon Senyar, bencana yang langka. Mari kita pahami dulu apa yang terjadi. Siklon Senyar adalah badai tropis yang terbentuk di Selat Malaka, lokasi yang hampir mustahil untuk terbentuknya siklon. Menurut data dari BMKG dan peneliti BRIN, Erme Yuli Hastin, pembentukan siklon tropis sedekat ini dengan khatulistiwa seharusnya hanya terjadi sekali dalam 100-400 tahun. Tapi dalam 20 tahun terakhir, ini sudah kejadian kedua. Yang pertama, siklon Famei tahun 2001. Senyar mendarat di Langsa, Aceh, pada dini hari 26 November 2025. Badai ini membawa curah hujan ekstrim 375 mm dalam 48 jam. Itu setara dengan hujan 1 bulan penuh yang turun dalam 2 hari. NASA mencatat di beberapa wilayah, curah hujan mencapai 400 mm atau 16 inci. Loksukon, kota berpenduduk 40.000 jiwa, tenggelam total. Dampaknya, menurut Wikipedia dan laporan BNPB per 29 Januari 2026, 1.201 orang meninggal di Indonesia, semua di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 7.000 lebih terluka, 142 orang hilang, 1,1 juta orang mengungsi dari 3,3 juta jiwa yang terdampak. Kerugian ekonomi, 19,8 miliar dolar AS atau sekitar 310 triliun rupiah. Ini salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah Indonesia modern setelah tsunami 2004. Menurut kalian, apakah perubahan iklim yang membuat badai seperti ini semakin sering terjadi? Atau ada faktor lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Deforestasi, akar masalah. Tapi ini yang tidak diberitakan oleh media mainstream. Senyar memang badai langka, tapi kerusakan masif ini bukan hanya karena cuaca ekstrim. Ini hasil dari 30 tahun pengrusakan lingkungan yang sistematis. Menurut investigasi Mongabai yang diterbitkan Januari 2026, ini bukan bencana alam murni, ini bencana buatan manusia. Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencatat, antara 2016 sampai 2025, ada 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang hilang. Untuk apa? Untuk pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan HTI, hutan tanaman industri untuk pul dan kertas. Data dari Global Forest Watch menunjukkan, Aceh kehilangan hutan primer sekitar 21.476 hektar antara 2019 sampai 2024. Sumatera Utara kehilangan 9.424 hektar. Sumatera Barat 1.821 hektar. Ini hutan yang seharusnya jadi spons alami menyerap air hujan dan mencegah banjir bandang. Erme Yuli Hastin dari BRIN menegaskan, cuaca ekstrem hanya pemicu awal, tapi skala kerusakan ditentukan oleh kerusakan lingkungan puluhan tahun. Ketika hutan diganti dengan tambang, jalan, dan perkebunan, tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Hasilnya, air langsung jadi banjir bandang yang membawa lumpur, batang kayu,
dan bebatuan. Dan yang lebih mengejutkan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik pada 23 Desember 2025 mengumumkan investigasi terhadap 8 perusahaan di Das Batang Toru yang diduga memperburuk banjir. Operasi mereka dihentikan sementara menunggu audit lingkungan. Ini pertama kalinya pemerintah mengakui secara resmi bahwa perusahaan-perusahaan ini berkontribusi pada bencana. Respon pemerintah lambat dan kontroversial. Sekarang, mari kita bahas yang paling kontroversial, respon pemerintah pusat, atau lebih tepatnya, ketiadaan respon yang memadai. Made Supriyatma, peneliti di ISEAS, Yusof Ishak Institute Singapura, menyatakan dengan tegas, pemerintahan Prabowo memiliki respons bencana terburuk pasca reformasi. Bandingkan dengan tsunami Aceh 2004, di bawah SBY, Presiden turun langsung hari kedua dan membuka akses bantuan internasional. Tsunami Palu 2018, di bawah Jokowi, Presiden memindahkan kantornya ke lokasi bencana. Tapi Siklon Senyar, Presiden Prabowo menolak bantuan asing. Dalam rapat Kabinet 15 Desember 2025, Prabowo mengatakan, "Saya ditelepon banyak kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini." Pengamat politik Kunto Adiwibowo dari UNPAD menyebutnya sebagai keputusan yang menimbulkan spekulasi dan pertanyaan seakan Indonesia menyembunyikan sesuatu. Lebih parah lagi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat menyinggung Malaysia dengan menyebut bantuan mereka tidak banyak dalam sebuah podcast. Ini memicu kemarahan publik Malaysia dan media internasional seperti South China Morning Post. Di lapangan, chaos. Mantan Gubernur Aceh Bustami Hamzah dikutip Al Jazeera, warga bukan mati karena banjir, tapi karena kelaparan. Bantuan terlambat, distribusi tidak merata. Dalam laporan media, korban mengeluh bantuan baru tiba hampir seminggu pasca bencana, padahal pemerintah klaim 50 helikopter dikerahkan. Yang lebih mengkhawatirkan, anggaran BNPB dipotong drastis. Dari 4,29 triliun rupiah di 2024 menjadi 2,01 triliun rupiah di 2025. Dan di 2026, konon akan turun lagi jadi 491 miliar rupiah. Di negara yang dijuluki supermarket bencana, pemerintah justru mengurangi dana penanggulangan bencana. Tanggapan pengamat, Faris Al-Fadat, Guru Besar Hubungan Internasional UMY, menilai permintaan Aceh ke PBB sebagai sinyal frustasi terhadap lambatnya penanganan dari pusat. Ini bukan masalah politik, tapi kemanusiaan. Ketika pemerintah provinsi harus minta bantuan langsung ke PBB, itu tanda sistem nasional gagal. Menurut kalian, apakah keputusan menolak bantuan asing itu benar? Atau ini soal gengsi yang mengorbankan korban? Drop pendapat kalian. Skandal TMK ribuan korban digugurkan. Dan sekarang kita sampai di bagian yang paling membuat rakyat marah. Skandal TMK tidak memenuhi kriteria. Dari data BNPB per 3 Februari 2026, dari 37.888 rumah terdampak di Aceh Tamiang, sebanyak 7.922 rumah lebih dari 20% dinyatakan TMK dan tidak berhak menerima bantuan. Itu berarti ribuan keluarga yang rumahnya rusak akibat banjir, yang sudah kehilangan segalanya, dibilang, "Maaf, kerusakan kalian tidak cukup parah untuk dibantu." Rizky Syafrialdi, korban dari desa Tanah Terban, menceritakan kondisinya ke kompas.com pada 13 Februari 2026. "Gak ada bantuan apapun yang saya terima dari pemerintah sampai hari ini. Terakhir kami terima sembako 2 bulan lalu, itu pun dari relawan. Atap seng hilang setengah rumah, plafon ambruk, perabotan rusak total. Kalau tidur nampak langit. Masalahnya di mana? Ternyata BNPB menggunakan form yang salah." PLT Sekda Aceh Tamiang Syuibun Anwar mengakui dalam sosialisasi 11 Februari 2026, form asesmen yang dipakai adalah form untuk gempa bumi, bukan banjir. Ya Allah, bagaimana bisa begini? Lebih konyol lagi, BNPB menetapkan ambang batas 20-70% kerusakan struktural untuk mendapat bantuan. Tapi rumah yang tertimbun lumpur 1 meter tapi struktur masih berdiri, dianggap tidak rusak. Padahal peraturan BNPB nomor 5 tahun 2017 tidak pernah menyebutkan angka persentase seperti ini.
Baru setelah ratusan warga demo di kantor Bupati pada 12 Februari 2026, pemerintah merevisi kebijakan. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi naik ke atas mobil komando tanpa podium resmi dan mengumumkan, rumah yang tertimbun lumpur 20 cm ke atas sekarang masuk kategori rusak ringan dan berhak dapat kompensasi 15 juta rupiah. Tapi damage sudah down, berapa banyak korban yang sudah putus asa, berapa banyak yang sudah menguras tabungan untuk perbaiki rumah sendiri karena tidak yakin bantuan akan datang. Data lengkap TMK per kecamatan, Kecamatan Bendahara, 2.818 rumah TMK, Kecamatan Rantau, 1.018 rumah TMK, Kecamatan Tamiang Hulu, 996 rumah TMK, Kecamatan Bandar Pusaka, 845 rumah TMK, Kecamatan Manyak Peit, 842 rumah TMK. Kalau rumah kalian tertimbun lumpur 1 meter tapi struktur masih berdiri, terus pemerintah bilang kalian tidak berhak bantuan, apa yang kalian rasakan? Tulis di komentar. Kondisi terkini 3 bulan kemudian. Hari ini, 14 Februari 2026. Hampir 3 bulan sejak siklon Senyar. Bagaimana kondisi korban? Data Posko Bencana Aceh per 29 Januari 2026. Masih ada 85.717 jiwa atau 22.400 keluarga yang mengungsi di 986 lokasi pengungsian tersebar di 10 kabupaten atau kota. Di Aceh Tamiang sendiri, lebih dari 217.780 orang masih di pengungsian di 2.174 shelter sementara. 22 desa benar-benar lenyap dari peta. Desa sekumur di Aceh Tamiang 283 rumah tersapu banjir setinggi 10 meter. Yang tersisa, hanya 1 masjid yang masih berdiri di tengah lumpur dan puing. Gayo Lues kehilangan 8 desa, Aceh Tamiang 5 desa, dan puluhan desa lainnya masih terisolasi karena jalan dan jembatan rusak. Jelang Ramadan 2026, korban di Aceh Tamiang menyampaikan keluhan ke kompas.com. Mereka tidak punya penghasilan, tidak punya uang untuk beli bahan makanan sahur dan berbuka. Ananda dari Desa Alur Yambo berkata, kami harap mulai disalurkan kebutuhan pengungsi selama Ramadan. Kami tidak bekerja dan tidak punya penghasilan selama 2 bulan lebih ini. Infrastruktur dasar belum pulih, sinyal telekomunikasi masih buruk, air bersih terbatas, sekolah belum bisa beroperasi normal, dan pemerintah pada 29 Januari 2026, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengakhiri status tanggap darurat dan beralih ke transisi pemulihan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Peduli Bencana menyebutnya sebagai keputusan yang tergesa-gesa karena penanganan darurat belum selesai. Kesimpulan dan call to action. Jadi, apa kesimpulan dari semua data dan fakta yang kita paparkan hari ini? Pertama, siklon Senyar memang bencana alam langka. Tapi kerusakan masif ini adalah hasil dari pengrusakan lingkungan selama puluhan tahun. Deforestasi 1,4 juta hektar untuk tambang dan perkebunan membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Kedua, respons pemerintah pusat sangat mengecewakan. Menolak bantuan asing karena gengsi. Memotong anggaran BNPB di tengah Indonesia sebagai supermarket bencana. Dan distribusi bantuan yang lambat serta tidak merata. Ketiga, skandal TMK menunjukkan sistem yang tidak manusiawi, menggunakan form gempa untuk banjir, menetapkan standar yang tidak masuk akal, menggugurkan ribuan korban yang jelas-jelas membutuhkan bantuan. Keempat, 3 bulan kemudian, ribuan keluarga masih hidup di tenda pengungsian, tanpa penghasilan, tanpa kepastian, menjelang Ramadan tanpa uang untuk beli makanan sahur dan berbuka. Ini bukan hanya soal bencana alam, ini soal sistem yang gagal. Soal kebijakan yang tidak adil, soal pemerintah yang lebih pilih gengsi daripada nyawa rakyat. Tapi kalian tahu apa yang paling mengharukan? Solidaritas rakyat Indonesia. Relawan turun langsung, donasi mengalir lewat Kitabisa dan platform lainnya. Masyarakat saling membantu ketika negara lambat bergerak. Investigasi ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah, ini untuk menuntut pertanggungjawaban, untuk memastikan bencana seperti ini tidak terulang. Untuk memastikan korban mendapat keadilan yang mereka layak dapatkan. Kalau kalian sampai di sini, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton investigasi ini. Sekarang, kami butuh aksi dari kalian.
1. Subscribe channel Nextroom kalau kalian ingin lebih banyak investigasi mendalam seperti ini. Kami tidak takut membongkar kebenaran yang tidak nyaman. Kedua, like video ini agar algoritma YouTube menyebarkan informasi ini lebih luas. Semakin banyak yang tahu, semakin besar tekanan untuk pemerintah bertindak. 3. Share video ini ke media sosial kalian, Twitter, Instagram, WhatsApp grup keluarga. Biarkan orang tahu apa yang sebenarnya terjadi di Aceh. Keempat, komen di bawah. Apa pendapat kalian tentang skandal ini? Apakah pemerintah harus dimintai pertanggungjawaban? Apakah kebijakan TMK ini adil? Mari kita diskusi secara dewasa. 5. Kalau kalian mampu, donasi ke organisasi terpercaya yang membantu korban banjir Aceh. Setiap rupiah sangat berarti. Di Nextroom, kami percaya informasi adalah kekuatan. Ketika kita tahu kebenaran, kita bisa menuntut perubahan. Ketika kita diam, sistem yang korup akan terus berkuasa. Terima kasih sudah menonton. Stay critical, stay informed, dan jangan pernah takut menuntut keadilan. Sampai jumpa di investigasi berikutnya.